Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya, klik like. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya, klik like. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang salat khauf dan salat syiddatul khauf. Saya baca dulu kalimatnya supaya ada berkahnya. Wassalisu ayyakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Yang ketiga adalah praktek sholat dalam keadaan sangat takut dan perang sedang berkecamuk. Fayusalli kaifa amkanahu rajilan au rakiban mustaqbilal kiblati wa ghairi mustaqbilin laha. Maka boleh melakukan sholat dalam kondisi sangat takut atau perang sedang berkecamuk, sholat dalam keadaan berjalan, berlari, menumpak kendaraan, rokiban, ya, dan boleh bagaimana saja prakteknya, kaifa amkanahu, ya, boleh mustaqbilal kiblati wa ghairi mustaqbilin laha. Boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Ini yang ketiga. Nah, praktek solat yang ketiga ini disebut solat syiddatul khauf, solat dalam keadaan sangat takut. Maka ketika perang sedang berkecamuk atau bukan perang tapi kondisinya sangat mencekam, maka kita sholatnya boleh dalam keadaan bagaimanapun, boleh menghadap kiblat atau membelaki kiblat, ya. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah ketika sedang perang, tiba-tiba masuk waktu sholat, maka mereka perang, jadi sambil memukul-mukulkan pedangnya terus sholat, ya. Imamnya ada di depan, ada di belakang, terus sholat, ya. Rukuknya gimana? Ya, pokoknya terus saja, nggak ada ini, sekadar isyarat aja, ruku sujudnya itu terus saja, terus, ya. Mau lari terus ke belakang, ke depan, membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, ini dalam keadaan sangat takut. Imamnya ada di depan atau di belakang, pokoknya boleh semuanya. Ini kalau dalam keadaan sangat takut. Makanya orang-orang yang mati dalam keadaan perang, terutama perang yang i'la kalimatillah, ini disebut syahid dunya wal akhirah. Karena mati itu ada tiga. Yang pertama disebut syahid akhirat saja. Yang kedua syahid dunya syahid dunya. Yang ketiga syahid dunya wal akhirah. Ya, ini yang utama nih. Kalau syahid akhirat saja, mereka orang-orang yang mati di malam Jumat, hari Jumat, ya, mati terbakar, terpanggang, mati tenggelam, mati sakit perut, ya, bukan dibuat-buat, jangan makan yang masam-masam banyak-banyak biar mati sakit, bukan, mati konyol itu namanya, mati melahirkan, ya. Timpa truk batu bara itu. Timpa truk batu bara. Itu, ya. Syahid akhirat. Ada bonus, syahid akhirat ini tidak disiksa di dalam kubur sampai hari kiamat, ya. Syahid dunia, mereka berperang tapi bukan, padahal perang yang sesungguhnya itu memerangi orang kafir, tapi dia hanya mencari ghanimah, harta kekayaan. Ini yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada salah seorang yang ikut perang, ternyata ini banyak sekali musuh yang terbunuh.
Tapi apa kata Nabi? Sampai para sahabat terkagum-kagum dengan dia. Kenapa? Banyak sekali musuh yang dibunuh. Nabi katakan, ini nanti matinya dalam keadaan tidak beriman. Ternyata benar, ketika dia meninggal, ketika perang tadi, seluruh badannya penuh dengan luka-luka. Dan dia tidak sabar menghadapi penderitaan dari luka tadi, akhirnya dia bunuh diri sendiri. Padahal sudah banyak dia membunuh. Nah ini, ya. Atau tujuan perangnya pengen mendapatkan ghanimah, harta keuntungan perang. Ini disebut syahid dunia, tidak disebut akhirat. Nah, orang yang syahid dunia dan akhirat ini tidak dimandikan. Jadi dikubur dengan pakaiannya tadi berlumuran darah. Langsung kalau ada kain kafan dibalut dengan kain kafan, langsung dikubur. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Hanya dikafankan dan dikuburkan. Itu kewajibannya dua. Ya. Kalau yang syahid dunia dan syahid akhirat saja kewajibannya 4. Mana? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ya. Tapi syahid dunia wal akhirah ini hanya dikafankan dan dikuburkan. Dikubur dengan darah yang masih berlumuran itu. Apa tujuannya? Supaya darah syahidnya tadi menjadi saksi kesyahidannya. Ya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya, klik like.